Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi ini kita dapat bertatap maya kembali dalam rangka pelaksanaan PPG, khususnya di kegiatan pagi ini nanti Bapak Ibu tetap seperti jadwal mempraktekkan dokumen rancangan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun, yaitu dengan peer teaching. Nah, di situ Bapak Ibu nanti bisa memilih salah satu perangkat pembelajaran yang sudah disusunnya beberapa hari yang lalu, sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ini yang memang sesuai dengan ketentuannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nanti hari ini ada berenam yang nanti melaksanakan peer teaching. Yang pertama itu Bapak Elvas, nanti dengan observernya Bu Lutfi dan Bu Juanita. Yang kedua nanti Bapak Gunawan. Kemudian untuk observernya Bapak Amrita sama Ibu Anis. Nanti kemudian disusun Pak Fahmi, observernya Pak Amrita sama Bu Juanita. Kemudian berikutnya Bu Juanita sendiri, observernya Bu Aan sama Bu Dwi. Kemudian Bu Kristina, nanti observernya Bu Desi sama Bu Anin. Dan yang terakhir nanti Bapak Lutfi yang diobserveri oleh Bu Dwi sama Bapak Gunawan. Itu yang jadwal Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu pada hari ini semuanya tetap sehat, melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mungkin Bu Helmi untuk memberikan sedikit sambutan, arahan kepada Bapak Ibu dalam pelaksanaan peer teaching pada pagi ini. Monggo Bu Helmi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya hanya menambahkan sedikit ya. Mungkin dari pengalaman pertemuan kemarin hari Sabtu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini tampil akan lebih baik, lebih sempurna dari revisi-revisi yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu setelah melihat tayangan atau tampilan teman-teman hari Sabtu kemarin. Ya, beberapa tadi sudah saya lihat juga ya konsultasi, alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan Pak Hari. Berarti Bapak Ibu ini udah jalan ya, jadi sudah merevisi semua RPP disesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hari, Pak Nyoman dan saya. Jadi teman-teman sudah ada sudah ada semangat ya untuk memperbaiki RPP menjadi lebih baik. Mudah-mudahan tampilan hari ini semuanya memuaskan ya dan sesuai dengan harapan kita semua. Oke, terima kasih Pak Hari, itu saja sama dari saya. Terima kasih Bu Helmi. Mungkin Bapak Nyoman sudah bisa bergabung ini tadi tapi kok keluar. Selamat pagi Bapak Nyoman. Oh, enggak apa-apa. Apa dimulai saja Bu Helmi? Nggih ya? Ya. Nggih, langsung aja Pak. Biar waktunya terima kasih. Kalau begitu monggo Pak Elvas untuk mempersiapkan diri, kemudian Bu Lutfi dan juga Bu Juanita sebagai observer untuk mempersiapkan diri. Silakan Pak Elvas, saya berikan waktunya kepada Pak Elvas sekitar tampilan 30 menit, nanti yang 20 menit untuk masukan baik dari saya maupun dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang lain yang tidak, khususnya yang tidak menjadi observer, tolong memberikan masukan ya. Nah, ini termasuk keaktifan Bapak Ibu di dalam memperhatikan kegiatan pada Bapak Ibu yang sedang tampil. Monggo Pak Elvas, nggih, silakan. Terima kasih Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, sehat Pak. Ya. Alhamdulillah sehat Pak. Fahmi sehat, Fahmi? Kok kelihatan lemes? Ya, alhamdulillah. Agak diare. Ya. Agak diare. Sudah minum obat? Sudah. Ya, semoga cepat sembuh ya. Bisa mengikuti pembelajaran hari ini berarti? Siap. Siap, terima kasih. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk sampah-sampah yang ada di bawah meja, tolong diambil ya, agar nanti kita bisa fokus dalam pembelajaran. Kalau kelas kita bersih, tolong di bawahnya Ambrita itu masih ada kertas, tolong diambil. Ya, dibuang di tempat Iya Pak, sampah. ini saya ambil ini. Ya. Oke, terima kasih. Sudah Pak, sudah. Ya, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, di jam pertama ini kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Tolong Gunawan dipimpin doa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Elvan. Teman-teman, belum pelajaran mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Gunawan. Anak-anak, hari ini ada yang absen, tidak masuk? Masuk semua ya. Saya cek dulu untuk Ambrita. Hadir Hadir ya. Pak Elvan. Desi. Hadir Pak. Gunawan ada. Hadir, Anis. ya. Anin. Hadir Pak. Mahmud Al-Fahmi hadir. Kristina. Dwi Artina. Juanita hadir semua ya. Ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita sedikit mengulas pembelajaran pertemuan sebelumnya yang sudah kita laksanakan, yaitu apa kemarin? Materi tentang Kelangkaan Anin? Pak. Kelangkaan. Pintar. Apa itu kelangkaan, Anin? Kelangkaan itu kebutuhan manusia yang tak terbatas Pak. Sedangkan alat pemuasnya itu terbatas. Makanya di Pintar, situ masih nanti ingat muncullah pilihan. Ya. Pintar. Berarti masih ingat ya kemarin kita membahas tentang kelangkaan? Iya Pak. Ya, benar. Itu sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang praaksara. Ya. Sebelum saya ke praaksara, bisa dilihat gambar ini. Sudah terlihat semua? Masih belum terlihat Pak Elvan. Sudah Sudah. Pak. Sudah. Ya, bisa dilihat di sini. Sekarang saya mau tanya, ya di sini ada gambar fosil, manusia purba, alat-alat dari tulang, prasasti dan sastra kuno. Coba kalian perhatikan keempat gambar tersebut. Kemudian kalian hubungkan dengan masa praaksara. Apa yang bisa kalian temukan? Ambrita? Itu masih ketutup Pak. Nah ini sudah. Sudah ya, nampak. Ambrita silakan. Ya. Itu ini ada dua macam Mbak, dua macam Ya. jenis peninggalan manusia prasara, yaitu Ya, betul. berupa fosil atau artefak, fosil dan artefak gitu. Kalau fosil Ya. itu sisa peninggalan makhluk hidup di zaman lampau. Kalau artefak itu alat yang digunakan untuk kehidupan masyarakat purba. Kemudian juga ada prasasti. Kalau prasasti itu
menunjukkan bahwa masyarakat pada waktu itu sudah memasuki masa sejarah, gitu Pak Evans. Pinter Amrita. Kemudian kalau dihubungkan dengan praaksara, kalau praaksara itu berarti masa atau waktu di mana masyarakat pada waktu itu belum mengenal adanya tulisan. pinter. Gitu Pak. Ya, seperti yang pinter, ya. Bagus Amrita. Berarti tadi malam belajarnya. Ya, betul. Seperti yang dikatakan Amrita tadi. Jadi untuk gambar ini nanti berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu masalah praaksara. Di mana keempat gambar ini merupakan tolak ukur dari zaman praaksara. Nah, sebenarnya sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menunjukkan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, kalian nanti dituntut untuk mengenal masa praaksara. Kemudian yang kedua, mengetahui ciri-ciri kehidupan manusia praaksara. Kemudian mendiferensiasi bentuk-bentuk peninggalan manusia praaksara. Dan yang terakhir, menyajikan hasil diskusi tentang kehidupan manusia praaksara. Jadi dalam pembelajaran hari ini, 4 hal ini nanti yang Bapak minta untuk kalian pahami dan kuasai. Bisa dipahami ya? Lanjut. Jadi untuk masa praaksara ini merupakan masa di mana masa sebelum mengenal tulisan. Jadi ciri-ciri dari masa praaksara ini ditandai dengan ditemukannya 4 hal tadi, gambar tadi, yaitu berupa fosil dan artefak. Seperti yang dikatakan Amrita tadi, pinter. Nah, di mana dalam fosil dan artefak dan prasasti itu nanti akan akan menunjukkan pembatas antara waktu masa praaksara dan waktu aksara atau lebih dikenal sebagai masa sejarah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi fungsi dari artefak kemudian naskah kuno ini untuk berkomunikasi. Jadi cara berkomunikasi manusia pada zaman dahulu dengan meninggalkan tulisan. Dengan meninggalkan tulisan itu nanti menandai suatu budaya manusia pada zaman tersebut. Nah, kemudian sebelum kita ke pembelajaran inti, untuk hari ini akan belajar sesuai kelompok, ya. Jadi untuk kelompok nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok 1 nanti Amrita, Desi, Aan. Kelompok 2 Gunawan, Anis Usma, Anin dan Juanita. Dan kelompok 3 Fahmi, Kristina dan Dwi Artina. Ya. Jadi ada 3 kelompok. Nanti 3 kelompok nanti akan saya tunjukkan artikel yang berkenaan dengan masa prasejarah. Artikelnya sudah saya kirim di WA grup kelas. Silakan dibuka. Nanti saya kasih waktu 5 menit untuk melihat dan memahami isi artikel tersebut. Kemudian kalian diskusikan apa yang ingin kalian ketahui dalam artikel tersebut. Setelah itu kalian kerjakan lembar kerja yang ada di artikel, di bawah artikel yang saya tunjukkan. Bisa dipahami ya? Jadi nanti saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan dalam satu kelompok. Setelah selesai, nanti akan presentasi dari perwakilan tiap-tiap kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Pak.
Ya, semangat ya. Bisa semangat. Semangat. Nggih, Pagi, Pak. nggak boleh loyo. Semangat. Ya. Jadi kalau dalam menuntut ilmu, kita nggak boleh setengah-setengah. Karena dalam hadis sudah diriwayatkan, utlubul ilmi minal mahdi ilal ahdi. Jadi tuntut ilmu dari dalam kandungan sampai liang lahat. Ya, jadi menuntut ilmu terus, nggak ada waktu untuk tidak menuntut ilmu. Ya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang untuk artikelnya dibaca, kemudian lembar kerjanya dikerjakan. Silakan. Kalau nanti ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Iya, Pak. Bu Anita, ada kesulitan? Masih 2 menit, kurang 3 menit lagi. Kalau ada yang kurang jelas dari artikel dan LKPD yang sudah saya kirim, bisa ditanyakan, biar nanti dalam pengerjaannya tidak kesulitan. Anis sudah? Belum, Pak. Oh iya, oh Anis sakit. Ya, Pak, suaranya hilang. Oh, kenapa nih? Kenapa? Banyak minum es mungkin. Enggak, Pak. Di Malang lagi Kecapean. dingin, Pak. Oh gitu. Iya. Ya, berarti jaga kesehatan, minum obat ya. Iya, Banyak Pak. minum air hangat kalau itu. Iya, Pak. Terima kasih. Kalau malam jangan tidur malam-malam, nanti biar nggak kedinginan. Terus tidurnya pagi gitu, Pak. Enggak, Oh, maksudnya tidur lebih awal. Mungkin jam 8 sudah tidur. oh gitu. Pokoknya jangan begadang ya. Kalau cuacanya seperti itu, diusahakan istirahat lebih awal. Banyak minum vitamin. Jangan banyak-banyak sih, nanti overdosis. Cukupnya saja. Ya, silakan dilanjutkan berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok. Tinggal 1 menit. Gunawan sudah? Mengerjakan Pak ini. Ya. Bisa ditanyakan ya kalau ada yang kurang paham. Di artikel itu tentang hunian manusia prasejarah yang ada di Gua Brahulu. Di mana Gua Brahulu itu di Jogja. Nanti bisa kita telaah bersama-sama untuk mengetahui kehidupan manusia prasejarah yang ada di Gua Brahulu. Sudah waktunya? Ya. Kemudian saya persilakan dulu sebelumnya untuk kelompok yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu. Dari kelompok 1, 2, atau 3.
yang sudah siap, silakan. Sudah siap? Apa perlu saya tunjuk? Ada yang juga rela? Saya mewakili kelompok 1, Pak Elpas. Oh ya, silakan. Amrita, silakan mempresentasikan dari pengamatan diskusi artikel tadi. Dari diskusi kelompok 1 yang terdiri dari saya, saya, Desi, dan Aan. Ya. Saya bisa mempresentasikan. Nomor 1 itu apa yang dimaksud masa prasara. Masa prasara adalah masa di mana masyarakat pada waktu itu belum mengenal adanya tulisan. Kedua, dari artikel di atas agak dibesarkan bisa, Pak? Oh, bisa. Bentar ya. Sudah terlihat? Nah, ya sudah. Oke. Dari artikel di atas, menurut teori geologis, gua Brahol termasuk hunian pada zaman apa? Nah, dari hasil diskusi kami, dapat kami simpulkan bahwa manusia yang hidup di Gua Brahol tersebut termasuk hidup pada masa Pleistosin akhir atau Pleistosin atas. Nomor 3, jenis manusia praaksara yang hidup pada zaman tersebut. Dari artikel tersebut bahwa dapat kami simpulkan bahwa manusia praaksara yang hidup adalah manusia berjenis Australo-Melanesoid. Terus pertanyaan nomor 4, jelaskan ciri-ciri kehidupan manusia praaksara yang ditemukan di Gua Braholo. Ciri-cirinya, mereka mengembangkan budaya serbi gila, kemudian mereka banyak menggunakan alat-alat dari tulang dan cangkang yang keras. Pertanyaan nomor 5, sebutkan peninggalan manusia praaksara yang ditemukan di Gua Braholo. Peninggalannya itu banyak, seperti alat serpi, alat penusuk, alat pengumpan, alat sudip, beling persegi, dan berupa perhiasan-perhiasan. Begitu, Pak Elpas. Terima kasih. Terus, kemudian kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1. Saya kelompok mau bertanya, 2. Pak. Oh ya, silakan. Mau menanggapi. Itu tadi kan menurut zaman secara geologis. Kalau secara arkeologis di Gua Braholo itu masuk di zaman apa ya? Silakan dari kelompok 1 bisa dijawab terlebih dahulu. Amrita? Iya. Kalau secara geologis itu kan terbagi 2, Pak. Ada Paleolitikum, kemudian Mesolitikum dan Neolitikum, kalau kehidupan di Gua Braholo ini meliputi semua ciri-ciri tersebut. Kalau saya membaca artikel itu mewakili semua kehidupan zaman batu tersebut. Gitu. Mungkin ada pendapat yang lain. Mungkin pendapat saya perlu dibenarkan, perlu diperbaiki. Ya, nanti ya, terakhir. Ada tanggapan dari kelompok lain? Atau mungkin dari kelompok 1? Lain Amrita, ingin menambahkan? Atau dari kelompok 2 ingin menanggapi juga dari pertanyaan kelompok 3?
Silakan. Nggak apa-apa. Kita di sini belajar ya. Jangan takut salah. Jadi tujuan dari sekolah kita di sini ada belajar. Ingin mendapatkan ilmu ya. Terlebih untuk pembelajaran hari ini kan berkenaan dengan sejarah. Jadi penting untuk kita mengetahui tentang kehidupan masa lalu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Itu tertuang dari presiden kita, Soekarno. Silakan kelompok 3. Maaf, kelompok 2. Ada yang menanggapi? Tidak, Pak. Ya, berarti sudah setuju ya dengan pernyataan dari kelompok 1 dan 3 tadi? Nggih. Ya. Terus silakan ditutup, Amrita. Ya, Pak. Terima kasih. Kemudian kelompok lain mungkin ada beberapa yang hasil diskusinya berbeda dengan kelompok 1, bisa dipresentasikan. Saya, Pak, mewakili kelompok 2. Ya, bagus, Anin. Silakan. Ini tadi saya berbeda di yang poin 3 itu, Pak, jenis Ya, manusia apa-apa, praaksara. Silakan dipresentasikan dari awal saja ya. Oh, gitu ya, Pak. Ya, silakan mewakili kelompok 2. Ya, yang pertama tadi apa yang dimaksud masa praaksara? Masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, dari artikel di atas, menurut teori geologis Gua Braholo termasuk hunian pada zaman apa? Ini menurut kelompok kami setelah berdiskusi tadi, ini merupakan zaman Neozoikum atau zaman kuarter, di mana sudah ada manusia. Dan yang poin 3, jenis manusia praaksara yang hidup pada zaman tersebut itu apa? Ini menurut kelompok kami tadi itu manusia Homo sapien. Menjelaskan jelasanya iya Homo sapien, Bapak. Karena ini ciri-cirinya rangka manusia itu yang ditemukan karena rangka-rangka manusia yang ditemukan berada dalam rentang waktu sekitar 5.000 tahun sampai 9.000 hingga 4.000 tahun yang lalu, Pak. Kemudian tengkorak kepalanya lebih besar. Posisi duduknya, kakinya ditekuk dan punggungnya menyatu satu sama lain. Apa itu yang posisi duduk itu? Fosil yang ditemukan lah, tulang belulangnya. Oh, iya. Ya, dilanjutkan. Sebagian itu menunjukkan penguburan primer dengan bagian tubuh yang relatif lengkap dan susunannya anatomis. Kemudian yang keempat itu jelaskan ciri kehidupan manusia praaksara. Ini tinggalnya secara berpindah-pindah atau memancing, Pak. Kemudian berburu dan meramu atau food gathering. Kemudian menciptakan sebuah benda dari batu. Terus yang 5 dari kelompok kami sebutkan peninggalan-peninggalan manusia praaksara yang ditemukan di Gua Braholo. Ini coraknya corak paleolitik sama mesolitik dan neolitikum, Pak. Itu dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Silakan dari kelompok lain ada yang menanggapi atau mungkin berbeda pendapat. Kelompok 1, tadi ada beberapa poin ya yang berbeda dengan kelompok 2. Dan kelompok 3, silakan. Mungkin ada yang berbeda juga dari hasil diskusi kelompoknya. Tidak ada yang menanggapi? Nah, silakan ditutup. Anis. Iya, sekian dari kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah presentasi. Ya, setelah tadi kita telah kalian telah diskusi dengan kelompok kalian. Sekarang kita simpulkan, ya. Dari artikel Gua Brahola tadi kita simpulkan. Sebentar saya buka dulu artikelnya. Ya, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud praaksara? Tadi sudah benar semua ya, antara kelompok 1 dan kelompok 2. Di masa praaksara tadi apa? Masa sebelum manusia belum mengenal tulisan. Betul. Semua sama ya? Pemahamannya sama ya tentang masa praaksara? Nggih, Pak, sama. Sekarang kita ke poin nomor 2. Dari artikel di atas, menurut teori geologis, Gua Brahola termasuk hunian zaman apa? Tadi Amrita menyebutkan itu termasuk zaman Pleistosin akhir, Pak. Pleistosin akhir. Kemudian kalau Anin tadi, kelompok Anin tadi berpendapat kalau Gua Brahola itu masuk di zaman Pleistosen akhir, ya Neozoikum. Zaman kuarter. Ya, masuk di akhir Pleistosen dan Holosen ya. Ya, jadi saya luruskan di sini. Di dalam Gua Brahola itu ada berbagai macam lapisan. Jadi bisa dilihat lagi ya nanti untuk artikelnya ya. Jadi ada berbagai macam lapisan. Lapisan tersebut berbeda-beda antar lapisan satu dengan lapisan lain. Dan selama penelitian di Gua Brahola itu ditemukan untuk manusia yang menghuni di Gua Brahola ini, mereka hidup di zaman akhir Pleistosen hingga Holosen. Berarti itu kalau di geologis masuk zaman Neozoikum. Neozoikum di zaman kuarternya. Nah, bisa dipahami? Nanti bisa dilihat lagi untuk artikelnya ya. Nah, di sini ada yang ditanyakan untuk nomor 2. Sudah, Pak. Ya, jelas ya. Sudah sepakat ya. Selanjutnya, nomor 3, jenis manusia praaksara yang hidup pada zaman tersebut. Kalau Amrita tadi, apa jawabannya? Kelompok Amrita? Itu termasuk jenis manusia Australo-Melanesoid. Australo-Melanesoid. Ya. Di artikel memang disebutkan manusia jenis tersebut. Kalau kita tilik dari zaman geologisnya tadi, secara umum manusia yang hidup di hunian Gua Brahola itu masih tergolong jenis Homo sapiens. Karena dilihat dari bukti-bukti kerangka yang telah ditemukan di dalam galian yang ada di Gua Brahola. Jadi kerangka-kerangka yang ditemukan itu rentang waktunya kurang lebih antara 5.000 tahun, ada yang 9.000 tahun, 4.000 tahun. Nah, jadi kalau tahun-tahun tersebut dikategorikan itu dalam ilmu sejarah bisa dimasukkan dalam manusia jenis Homo sapiens. Lebih spesifiknya tadi seperti yang Amrita bilang, Australo-Melanesoid. Juga hasil temuan
tengkorak, kepala yang besar. Kemudian posisi duduk dan kaki dari fosil yang ditemukan itu posisinya ditekuk dan punggungnya menyatu. Kalau melihat ciri-ciri itu bisa dikatakan jenis Homo sapiens. Bisa dipahami ya? Spesifiknya Homo sapiens jenis apa? Australomelanosoid. Sepakat nomor 3? Ya, sepakat, Pak. Selanjutnya nomor 4, ciri-ciri kehidupan manusia praksara yang ditemukan di Gua Braholo. Ya, saya langsung ya. Dilihat dari temuan fosil-fosil tulang hewan ya yang ditemukan di Gua Braholo dan artefak-artefak yang ditemukan bisa dikategorikan untuk kehidupan manusia praksara di Gua Braholo itu mereka tinggal secara berpindah-pindah. Juga bisa masuk dalam kehidupan manusia pada saat berburu dan meramu. Karena di sana banyak ditemukan gunungan sisa-sisa fosil atau tulang belulang hewan-hewan buruan. Kemudian banyak artefak-artefak yang diciptakan seperti dari batu ataupun dari tulang-tulang belulang hewan buruan tersebut. Jadi pahami ya, nomor 4. Oke, yang terakhir, peninggalan manusia praksara yang ada di Gua Braholo. Nah, tadi Dwi tanya, kalau berdasarkan arkeologis, Pak, itu masuk apa? Nah, jadi di dalam Gua Braholo ini, corak-corak paleolitik, mesolitik, dan neolitik itu semuanya ditemukan di lapisan-lapisan yang berbeda. Jadi lengkap. Ya, kalau di corak paleolitik itu ditemukan banyak batu gamping berupa alat bantu berupa kapak perimbas dan lain-lain. Kemudian kalau di corak mesolitik banyak ditemukan alat serpi bilah. Dan kalau di corak neolitik itu banyak ditemukan beliung persegi dari batu gamping, cangkang kerang dan fosil tulang, dan juga perhiasan-perhiasan yang terbuat dari kulit kerang. Jadi lengkap. Jadi tidak terdiri dari satu masa saja. Karena berdasarkan kedalaman galiannya ternyata ditemukan corak yang lengkap. Jadi pahami? Pak Elvas. Ya. Itu ya, tadi Pak Elvas menyebutkan bahwa menurut arkeologis tadi mulai dari Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Iya, enggak? Iya. Sedangkan kalau tadi itu kan ditemukannya gua, sedangkan kalau Neolitikum itu sepengetahuan saya itu Pak, kalau saya lihat dari buku ini, saya baca Neolitikum ini masyarakatnya sudah hidup menetap, sudah bisa membuat rumah sendiri, sudah beternak dan sebagainya. Kalau menurut saya kalau gua itu tadi ciri-cirinya juga kerang. Menurut saya itu apa enggak sampai di Mesolitikum saja, Pak ya? Oh ya. Karena kalau Neolitikum itu harusnya sudah tidak berpindah-pindah lagi, tidak berburu lagi, melainkan sudah hidupnya menetap, mereka sudah bisa bercocok tanam, sudah beternak dan mengembangkan perikanan. Begitu kalau di buku. Ya, kalau di buku. Iya, kalau pendapat saya. Iya. Kalau pendapat saya itu sampai di Mesolitikum saja. Ya. Kalau kita menemukan sumber-sumber lain itu untuk di Gua Braholo, di sekitar gua itu terdapat juga sisa-sisa dari biji-bijian. Dan kemudian itu oleh arkeolog ya yang meneliti Gua Braholo tersebut itu bisa dimasukkan juga corak neolitik
meskipun cuma beberapa saja, tidak semua corak Neolitik ditemukan di Gua Brahulo tersebut, seperti beternak atau apa tadi, ikan. Iya, mengembangkan perikanan. Mengembangkan perikanan, ya. Jadi ada beberapa bukti saja yang ditemukan di dalam corak Neolitik. Nah, seperti ditemukannya perhiasan berupa kerang-kerang, ya. Ngerti apa? Tahu kerang ya? Jadi kerang Iya, itu, kalau kerang itu mendominasi ke Mesolitikum, Pak ya. Mesolitikum peninggalannya. ya. Iya. Ya, bagus. Ya, intinya untuk corak Neolitik hanya beberapa saja yang ditemukan. Oke, maka dari itu tadi sempat disebutkan juga untuk corak Neolitik. Meskipun yang paling dominan adalah Neolitik dan Mesolitik. Jadi pahami ya, Dwi? Iya, Pak. Jadi ini mau beralih gitu aja, Pak ya. Maksudnya masanya mau beralih ke Ya, Neolitik. yang lebih gitu. dominan, Neolitik dan Mesolitik. Mungkin masih awal Neolitik, jadi cuma beberapa saja yang ditemukan corak-corak Neolitik di sana. Jadi pahami ya? Jadi pahami ya? Iya, Pak. Maaf Pak Elvas, mohon maaf Pak Elvas. Oh iya. Pak Gunawan sudah menunggu di luar Pak Elvas. Iya, maaf. Ya, jadi itu ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk besok kita akan membahas tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, jangan lupa selalu belajar. Seperti yang saya bilang tadi, utlubul ilmi minal mahdi ilal ahdi. Ya, untuk hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, Pak Elvas telah melaksanakan kegiatan peer teaching pada pagi ini. Untuk kesempatan yang pertama saya berikan kepada Ibu Lutfi untuk menyampaikan hasil observasi yang telah dilaksanakan atas tampilan dari Pak Elvas. Silakan Bu Lutfi. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hasil presentasinya Pak Elvas, mulai pendahuluan bagus, menurut saya bagus, cuman kurang greget gitu Pak, jadi kurang memberikan semangat anak. Ayo, ngono Mas. Ayo kita sinau mumpung ci isu ngoten. Jadi anak itu masih kesannya masih searas-arasen, karena kan kalau puasa kan ya semangatnya kan 50% dan terus yang kedua dalam intinya sebenarnya diskusinya sudah aktif Pak, sudah ada penyampaian materi, ada tanya jawab, kemungkinan terus ada kesimpulan juga. Tambahan saya mungkin bisa diberikan ditunjukkan gambar untuk pada masa zaman ini. Jadi tidak hanya menyebutkan ciri, jadi Pak Irfan bisa menyebutkan gambar, oh kalau pada masa ini sama ini bedanya, misalnya rahangnya seperti ini, oh rahangnya lebih condong ke depan atau rahangnya lebih kecil. Jadi kan anak tidak gamblang hanya melihat tulisan saja, bisa memvisualisasikan lewat mata gitu Pak. Jadi lebih cepat menangkap ketimbang hanya secara tulisan. Untuk penutup, kalau menurut saya tadi sudah ngepot-ngepot karena waktunya sudah habis. Iya, kelebihan tadi. Tapi untuk keseluruhan saya rasa sudah cukup bagus. Itu masukan dari saya, Pak Elvas. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Si unmute Pak Ari. Ya, silakan Bu Juanita untuk memberikan saran atas apa yang sudah dicatat dalam observasi tadi atas tampilan dari Pak Elvas. Silakan Bu Juanita. Ya, terima kasih Pak Hari.
untuk observer kali ini saya mengamati Pak Elvas. Dari yang pertama dari pendahuluan, membuka pelajaran, salam, doa, absen, dan menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental semuanya sudah baik di pendahuluan. Terus yang kedua di bagian inti, penguasaan materi sudah bagus. Menyampaikan materi dengan bahasa yang baik dan benar juga sudah. Hanya ya Pak, saya mau tanya dulu sama Pak Elvas tadi, model pembelajarannya model apa Pak Elvas? Iya, tadi lupa sebelum saya kasih tahu ke anak-anak. Discovery, Bu. Oh, discovery learning. Nah, discovery learning. Jadi tadi saya agak bingung. Saya Iya, pikir di awal saya PBL, lupa jadi, tadi ngasih anak-anak. Maaf Pak Elvas, tadi Iya, saya terima pikir kasih, Bu. tadi itu PBL, jadi kelihatan seperti belum nampak untuk menggugah siswa untuk berpikir kritis. Mungkin dengan menampilkan gambar yang lain seperti yang kata Ibu Lutfi tadi. Terus yang berikut, untuk menerapkan active learning-nya sudah lumayan bagus. Cuman ada yang agak kurang sedikit. Pak Elvas mungkin lebih semangat lagi karena sebenarnya Pak Elvas sudah punya modal sebagai guru, udah ganteng. Jadi anak-anak mungkin pada pelajaran siang itu udah semangat. Oh lihat Pak Elvasnya sudah dinanti-nantikan karena sudah ada modal itu. Hanya kurang bersemangat aja. Mungkin ya karena sekarang lagi puasa aja. Itu terus penggunaan alat IT, pengelolaan kelas semuanya sudah bagus. Hanya itu saja kurang semangat. Untuk bagian penutup sudah, kesimpulan sudah ada, waktu pun karena ada memang sedikit kelebihan karena kesimpulannya terlalu panjang menurut saya. Iya. Dan untuk pesan moralnya juga sudah ada, tadi saya dengar ada mengutip ayat ya Pak Elvas. Al-Quran. Hadis. Ya. Terus mungkin saya yang salah dengar untuk mempelajari materi berikutnya, entah saya yang kurang dengar atau memang belum ada, hanya untuk maksudnya untuk mempelajari materi berikutnya. Saya rasa itu saja masukan dari saya selama mengamati Pak Elvas mengajar. Terima kasih Pak Elvas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Juanita. Demikian Pak Elvas yang disampaikan Bu Juanita. Iya Pak Ari. Untuk dijadikan catatan ya mungkin memang seperti itu. Kemudian mungkin saya memberikan tanggapan dulu sedikit, nanti akan disambung oleh Ibu Helmi dan juga Bapak Nirman. Pak Elvas tadi menggunakan model discovery ya? Discovery Bapak, iya tadi awal kasih tahu anak-anak. Ya, karena begini Pak Elvas, RPP itu kan merupakan skenario kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini juga untuk Bapak Ibu yang lain ya. Jadi Bapak Ibu itu selain sutradara juga sebagai pelaku. Nah, jadi kita itu mensutradarai diri kita sendiri, nanti pelakunya kita sendiri diterapkan di pembelajaran. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya saja itu, misalnya saya mau melihat seperti apa yang disajikan oleh Bapak Ibu, itu pertama saya lihat grafnya dulu di RPP itu. Jadi misalnya saja yang dibahas apa, berapa menit, materinya tentang apa, model pembelajarannya bagaimana, tujuan pembelajarannya bagaimana, terus bahan ajarnya seperti apa. Nah, itu sebagai draft skenario kita. Nah, untuk itu nanti maka Bapak Ibu yang lain dengan skenario itu atau dengan RPP itu, maka ya penerapannya nanti ya setidaknya seperti di RPP. Karena Bapak Ibu itu tidak boleh lost contact dari skenario itu atau dari RPP itu. Ini yang penting. Misalnya saja tadi saya melihat, karena tadi kan tidak ditampilkan Pak ya, struktur RPP-nya seperti apa, tadi tidak ditampilkan, tahu-tahu tadi saya ada seperti LKPD, setelah kegiatan pendahuluannya sudah cukup bagus, jadi mulai ada istilahnya membuka pelajaran, menyampaikan bagaimana kondisi anak-anak sampai melakukan presensi tadi sudah cukup. Hanya saja untuk skedul berikutnya itu saya tidak bisa melihat karena discovery itu juga ada langkah-langkahnya seperti apa. Hanya saja tadi langsung ditunjukkan tentang seperti LKPD-nya. Ini dari saya.
Kemudian ada tadi saya melihat tujuan pembelajarannya itu mengenal. Nah, kata-kata mengenal itu kira-kira lebih adakah yang lebih operasional? Karena mengenal itu kan juga ya istilahnya belum sepenuhnya operasional. Contoh kalau menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, mungkin atau membedakan, atau di situ Pak Elfas pakai bahasa yang lain ya, itu saya di perangkat sebenarnya menjelaskan, Bapak. Menjelaskan ya, ya. Iya, tadi ya. di KTP-nya kok. Saya lihat loh, kok ada kata mengenal ini kan, ya sebenarnya apa ya? Ini yang karena untuk mendeteksi atau mengukur mengenal itu kan repot ya. Ya ini makanya Pak. Saya mengatakan belum operasional itu aja. Kemudian untuk performanya Pak Elfas ini kurang greget, jadi anak-anak harus dikasih apa ya spot motivasi dari tampilan Pak Elfas. Jadi terlalu kalem lah, nah, agak terlalu kalem dikit, nah agak disemangati anak-anak ini, nah, seperti itu. Iya, Pak. Jadi karena ya karena performa kita di hadapan anak-anak itu akan menginspirasi, akan memberi warna nuansanya anak-anak belajar. Kalau kita nanti agak kalem gitu ya, itu nanti anak-anak juga ngantuk ya. Ini seperti itu. Jadi kita itu ya seperti itu ya, istilahnya performa kita harus menggugah. Nah, meskipun kan kelihatan ya, misalnya aja kita meskipun duduk kita atau dalam keadaan kondisi berdiri, performa kita itu nanti akan terbaca anak-anak ini kelihatannya kok payah nih Pak Guru atau Ibu Guru. Nah, itu kelihatan. Nah, ini seperti itu. Terus untuk kegiatan penutupnya tadi, misalnya saja Pak Elfas itu sebenarnya bisa cukup menunjuk atau beberapa siswa untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran ini, nanti diberi penguat gitu aja. Jadi Pak Elfas tidak mengulang apa yang sudah disampaikan anak-anak. Jadi biar anak-anak yang menyimpulkan hasil diskusinya tadi, Pak Elfas memperkuat saja. Terus kemudian untuk yang hal-hal yang lain mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Helmi dan juga Pak Nyoman. Itu saja catatan dari saya Pak Elfas ya. Jadi tolong kalimat mengenal itu masih belum bisa kita ukur ya. Terima kasih. Untuk berikutnya monggo Bu Helmi dulu, nanti akan disambung dengan Bapak Nyoman. Monggo Bu Helmi. Oke, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit karena saya lihat sudah banyak disampaikan oleh Pak Hari, Bu Lutfi, sama Bu Juanita. Intinya memang saya lihat di pendahuluan ini Pak Elfas juga kayaknya terlalu apa tadi ya? Saya lihat kelebihan waktu, terlalu lama pendahuluannya ya. Jadi kemudian juga mengkondisikan siswa ini kebersihan atau apa tuh yang tegas itu ya Pak Elfas sih kayaknya lemas gitu loh. Kok nyuruh anak-anak tuh kayak lemas. Ayo diambil loh, mana tuh. Jadi tidur semalam Bu. Orang loh. Nah, tuh harus ada tegasnya gitu, ada tegasnya, ada kalemnya gitu loh. Grogi. Biar anak-anak juga ada semangat. Oh, jangan grogi. Oh, grogi lihat Bu Dwi gitu ya. Iya, ada Bu Dwi tuh ya. Sambil lihat laptop, iya. nggak tidur. Soalnya Bu Dwi. Lihat Bu Helmi. Oh alah. Lihat Bu Dwi, guru sejarah soalnya. Waduh ini. Khawatir dibantai katanya ya. Oke, jadi untuk memotivasi siswa mungkin bisa peer teaching juga. Misalnya kadang-kadang saya juga kalau anak-anak tuh lemes, apalagi kalau jam terakhir itu. Waduh, saya pendahuluannya kasih semangat dulu. Apa kasih kuis atau kasih apa gitu loh. Jadi anak-anak termotivasi untuk belajar. Kemudian untuk pendahuluan sudah runtut ya. Jadi mulai menyiapkan siswa, kemudian motivasi walaupun kurang motivasinya ya. Persepsi juga nih sudah tujuan pembelajaran. Nah, ini di tujuan pembelajaran saya lihat Pak Elfas juga sudah menjabarkan ya. Sebenarnya jangan banyak-banyak menjabarkan materinya di sini ya. Tapi tadi Pak Elfas cakupan materinya dibahas agak lama juga tadi. Kemudian untuk kegiatan inti, memang saya lihat ya dari penguasaan materi sudah oke. Maaf, jangan oke ya, sudah baik. Nanti kalau oke diprotes lagi sama Pak Nyoman. Sudah baik ya. Penerapan konsep materi juga nih sudah muncul ya.
sudah muncul. Model atau penggunaan alat, penggunaan ATI saya lihat sudah bagus. Terus pengelolaan kelas tadi kurang ya. Jadi kelihatan anak-anak tuh tidak ada yang langsung, ayo siapa? Tidak ada yang jawab. Itu diam aja, akhirnya Pak Elfas yang menunjuk. Tolong pengelolaan kelasnya lebih ditingkatkan lagi ya. Bagaimana caranya biar anak-anak tuh greget untuk aktif dalam pembelajaran ya. Kemudian penggunaan bahasa juga sudah baik, walaupun ya karena terlalu kalem, kadang saya lihat ada beberapa kalimat yang diulang-ulang itu tadi ya, gitu ya. Iya, Bu. Untuk penilaian proses belajar, saya lihat Pak Elfas juga sudah sudah mulai muncul dengan cara membandingkan hasil diskusi dari kelompok-kelompok itu. Nah itu kan mungkin intinya nanti memang untuk ke kesimpulan ya, lebih menjurus ke kesimpulan. Kepekaan sosial sudah baik, ya muncul dengan mengingatkan siswa yang kayaknya lemah apa tuh, sudah ada. Terus kepribadian juga sudah baik, ya. Oke, jadi yang disampaikan Pak Hari tadi ya betul, kesimpulannya enggak usah banyak-banyak, kalau bisa anak-anak saja yang menyimpulkan gitu. Tadi kan Pak Elfas setelah membandingkan jawaban kelompok A1 sama 2 atau kelompok berapa dan berapa, terus Pak Elfas menerangkan lagi. Saya kira mungkin lebih dipersingkat saja ya, karena waktunya juga sangat singkat ini. Kemudian untuk penutup juga saya lihat, tapi kayaknya begitu ada muridnya yang yang memberitahukan waktunya habis gitu. Nah, mengingatkan tuh. Nah, to the point Pak Elfas sudah tindakan. Oh ya, gini-gini. Ya udah langsung to the point. Jadi tidak menambah jam lagi gitu ya. Jadi dengan singkat. Udah. Terus juga seperti yang disampaikan Bu Juanita, untuk materi berikutnya juga tadi tidak disampaikan ya. Oke, itu saja Pak Hari. Mungkin untuk runtutan RPP-nya memang ada beberapa yang agak terpental tadi saya lihat ya. Jadi tolong nanti Pak Elfas dilihat lagi skenario-nya yang baik bagaimana, biar nanti pas dalam pelaksanaannya bisa lebih baik. Terima kasih Pak Hari, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Bu Ilmi. Monggo silahkan Pak Nyoman untuk memberikan saran kepada Pak Elfas atas tampilannya yang baru selesai. Monggo Pak Nyoman. Baik, matur nuwun Pak Hari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Saya mengikuti tadi di awal dan di tengah remang-remang ya, karena headsetnya saya lepas karena ada suara jedak-jedug, jadi sakitnya di telinga ya. Mohon maaf Bapak, ini kebetulan ada orang kerja tukang mau pindah tetap habis. Ya, maka dari itu mohon nanti sampai ujian Bapak Ibu mengkondisikan diri untuk mencari tempat yang terbaik untuk yang terbaik. Seperti itu saya ingatkan. Dan ya saya mendengarkan masukan dari Bu Lutfi, dari Bu Juanita ya. Memang ada beberapa, pada intinya saya mengatakan bahwa Pak Elfas sudah bagus ya. Sudah bagus, jadi sudah ada pengalaman dari yang kemarin ya, melihat teman-teman, terus begitu sudah jadi pengamat. Sudah Bapak. Iya, itu kan ya, itu kan bermanfaat toh. Iya Bapak. Jadi ya, perbaikan. Ya, perbaikan, dan begitu fokus melihat temannya, dan begitu juga mengingat langkah-langkah apa yang dinilai gitu ya, apa yang dinilai itu
dipahami dengan baik sehingga runtun nanti. Yang lainnya juga begitu, ya, yang lainnya juga begitu, seperti apa gitu ya. Masukan-masukan tadi udah banyak ya, di mana terkait dengan ya untung Bu Juanita tidak gagal fokus ya, melihat Pak Elfas ganteng ada ya Bu Juanita, tidak gagal fokus. Iya Pak. Iya, begitu juga protes ya, Bu Juanita terkait dengan kesimpulan ya, Bu Juanita tidak suka panjang-panjang ya, harus diperhatikan. Terus Pak Ari sudah tadi memberikan masukan, Bu Helmi juga sudah ya, di mana tolong masukan-masukan itu diperhatikan ya, Bapak Ibu semuanya ya. Seperti apa? Saya harus seperti apa menjadi guru gitu ya. Bu Helmi masukannya bagus ya, di mana memang penampilannya ya, walaupun Bu Helmi tidak suka yang lemes-lemes gitu ya, tidak suka yang lemes-lemes, tapi memang penampilannya begitu, gimana ya. Nah, disinilah bisa merubah ya, agak mana intonasinya agak kencang ya. Memang dengarkan Bu Helmi ya, intonasinya kencang ya, semangat. Jadi apa namanya? Memang saya ingat ya, saya punya dosen juga, ibu-ibu gitu ya. Memang suaranya energik gitu ya. Kita bisa semangat ya. Bisa semangat di UM ya, jurusan HKN itu. Dulu saya mengambil minor HKN. Jadi energik ya. Beliaunya energik sekali. Jadi itu memberikan motivasi yang kuat juga ya, sehingga anak-anak itu tidak sempat. Nah, kalau suara keras itu biasanya medeni ya. Medeni dalam tanda petik ya. Kalau suara keras itu medeni dalam tanda petik. Itu ya. Saya pernah juga kuliah di S2 itu ya. Dosen sosiologi itu orangnya besar, ya, suaranya keras ya. Benar-benar masuk kelasnya medeni kok ya. Itu loh. Tolong itu diperhatikan, sehingga bukan medeni siswa itu tidak. Jadi mereka bisa fokus, tidak berani main-main gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka jika suara itu tegas, keras itu, jadi tidak berani bermain-main seperti itu. Jadi mohon, dan ada beberapa masukan saya, sudah saya kirim ke Pak Elfas, mungkin ada lagi beberapa nanti mengadaptasi ya, sudah saya kirim RPP-nya. Ada perbaikan di sana. Tadi saya setuju dengan Pak Ari, bagaimana mengenal itu ya, mengenal atau mungkin sama juga dengan memiliki gitu ya, mengenal memiliki itu bagaimana, operasional apa belum gitu ya. Terus di tujuan, di RPP di tujuan, itu tujuan yang mana? Apakah di LPDP atau yang mana? Itu untuk degree-nya belum muncul. Coba lihat ya, perlu juga di gini sama Bapak Ibu yang lain. Untuk tujuan, Pak. Mana ya? Coba. Ketemu Pak, di tujuan Pak. Di LPDP, coba di LPDP ya. Kerjakan soal berikut ini, gitu loh. Yang 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu Pak. Rubrik penilaian kunci jawaban di atasnya itu. Ketemu? Ketemu Pak? Ketemu Bapak, iya. Yang pengetahuan itu ya. Kerjakan soal berikut ini ya, sampai 10 itu. Iya. Ya. Yang nomor 3, coba nomor 3 dibaca. Biar Pak Ibu. Bagaimana para ahli sejarah melakukan penelitian untuk mengetahui masa praaksara? Nah, itu jawabannya terukur enggak? Ya.
Menurut saya itu kurang terukur. Monggo Bapak Ibu yang lebih berpengalaman ya. Terus nomor 4, mengapa berakhirnya masa praksara bangsa-bangsa di dunia berbeda-beda? Nah, di sini kan sulit juga ya bangsa-bangsa di dunia tuh. Ya. Oke, Pak. Ini yang akan kesulitan. Nomor 5, jelaskan bukti yang menunjukkan bahwa masa praaksara di Indonesia berakhir pada abad ke-5. Ayo, buktinya banyak sekali loh ini. Ya kan? Iya, Pak. Banyak sekali. Jika mereka menyebutkan 10, nilainya akan berapa? Jika mereka menyebutkan 20, nilainya gimana? Terus berikutnya, nomor 6. Jelaskan perbedaan benda-benda peninggalan praaksara pada zaman Paleolitikum dengan Neolitikum. Nah, ini. Banyak juga nanti. Benda-benda itu ada berapa benda? Ya, misalnya 2 benda gitu boleh, 5 benda gitu boleh. Jadi lebih terukur di sini. Tidak cukup dengan tepat gitu ya. Kalau seperti ini tidak cukup dengan tepat. Apalagi dengan tepat. 1 bulan nanti nggak selesai. Ya. Ya, Bapak. Ini tolong yang lainnya juga Bapak Ibu, tolong bukan hanya untuk Pak Elpas saja, karena saya menginginkan Bapak Ibu untuk memahami ini sehingga nanti harapan saya, titipan saya itu adalah anak-anak itu tertarik dengan IPS, dengan nilainya dapat 100. Itu juga motivasi. Tetapi benar gitu ya, bukannya ngobrol nilai tidak, tapi benar. Ya, jelaskan fungsi-fungsi bangunan. Ya, fungsi-fungsi bangunan pada zaman megalitikum ini di Indonesia ada berapa bangunan? Banyak, iya. Terus nomor 8, bagaimana kehidupan masyarakat pada masa berburu? Nah, ini juga. Ya, kalau mengambil dari 7 unsur kebudayaan, karena dalam kehidupan itu kan kebudayaan, toh. Nah, kalau 7 unsur kebudayaan di sini, ya udah banyak sekali ya. Terus nomor 9, bagaimana kehidupan masyarakat pada masa berburu itu. Sudah, itu mungkin masukan saya sehingga untuk yang lainnya Bapak Ibu bisa mengadaptasi apa yang kita bahas, tambahan-tambahan dari sini. Memang tidak ada yang sempurna ya, mohon maaf. Memang tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu dimiliki oleh Tuhan ya. Tetapi kita berusaha seoptimal mungkin mana kira-kira yang bisa di dalam konteks ini ada terukurnya itu masuk. Karena ini juga untuk keberlanjutannya nanti di dalam memotivasi belajar ya. Jika sudah cerita dari orang lain, dari kakak kelasnya itu bahwa Pak Elpas IPS nilainya sulit. Ya sudah, ini nanti sulit terus begitu ketemu Pak Elpas walaupun ganteng, ya udah gak akan bisa menarik gitu ya. Tetapi Pak Elpas soalnya gampang-gampang ya, padahal analisis gitu loh. Tapi mereka mengatakan gampang-gampang, belum tentu gampang. Kenapa? Karena cara menyampaikan itu bagus dan terukur, mudah dipahami. Jadi lugas bahasanya, seperti itu. Ya, itu mungkin tambahan saya. Ya, untuk berikutnya siapa? Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak masukannya. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya tadi minta yang PDF karena saya menggunakan HP dan HP saya tidak bisa untuk mentransfer ke PDF.